Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari grup 6, kelas C mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi akan mempresentasikan artikel yang berjudul Public Companies Cyber Security Risk Disclosures atau pengungkapan risiko keamanan cyber perusahaan publik. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan nama anggota dari grup 6 terlebih dahulu. Yang pertama, ada Arifah Dia dengan NPM 149. Yang kedua, ada Esterlin Kurniawati dengan NPM 158. Yang ketiga, ada Tiara Liva dengan NPM 159. Yang keempat, ada Nimas Cesar dengan NPM 160. Dan yang terakhir, ada Putu Paramita dengan NPM 171. Untuk penjelasan yang pertama ini akan dipaparkan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan abstrak dari jurnal ini. Meskipun risiko keamanan cyber signifikan dan secara material dapat mempengaruhi operasi bisnis dan integritas laporan keuangan, masih ada penelitian empiris yang terbatas tentang tren dan praktik pengungkapan risiko keamanan cyber di perusahaan publik. Dalam studi ini, penulis melakukan studi longitudinal tentang konten dan karakteristik linguistik dari praktik pengungkapan risiko keamanan cyber perusahaan publik serta faktor-faktor yang dapat mendorong tren pengungkapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua risiko keamanan cyber yang paling umum diungkapkan dalam risiko gangguan layanan atau operasi dan risiko pelanggaran data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang introduction dari jurnal ini. Yang pertama, seiring kemajuan teknologi membawa risiko dan ancaman insiden keamanan cyber yang belum pernah terjadi sebelumnya. Data dan informasi yang dimiliki oleh banyak perusahaan telah diretas, dilihat oleh entitas yang tidak berwenang, dibagikan dengan musuh, dan dicuri. Di tahun 2011, SEC mengeluarkan Corporate Finance Disclosure Guidance, topik nomor 2, Cyber Security, yang mewajibkan perusahaan publik untuk mengungkapkan potensi risiko keamanan cyber dan insiden material server yang terjadi baru-baru ini. Selanjutnya, pada bagian pertama penelitian, penulis menganalisis pengungkapan keamanan cyber yang dikumpulkan dari laporan 10 strip-K dari 112 perusahaan dari tahun 2007 hingga 2018 menggunakan pendekatan pengambilan sampel acak berlapis, dan hasilnya menunjukkan bahwa jumlah kata yang mengungkapkan risiko keamanan cyber secara keseluruhan meningkat secara signifikan dari tahun 2007 hingga 2018. Selanjutnya, penulis menyelidiki penggunaan bahasa litigious sebelum dan sesudah 2011 selama 12 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan yang signifikan dalam penggunaan bahasa hukum untuk pengungkapan risiko insurance dan peningkatan yang signifikan ketika insiden pelanggaran keamanan cyber terjadi. Selanjutnya, pada bagian kedua penelitian, penulis menyelidiki faktor-faktor yang mendorong perubahan pengungkapan keamanan cyber pada tahun 2007 hingga 2018. Dengan model variabel prediksi seperti tingkat umum risiko keamanan cyber dalam bisnis, ukuran perusahaan atau pendapatan, profitabilitas atau ROA, industri, perubahan auditor, perubahan eksekutif, dan insiden cyber sebelumnya. Selanjutnya, 3 variabel dependen yang mewakili fitur linguistik pengungkapan risiko keamanan cyber. Ada 3, yang pertama jumlah total kata yang digunakan dalam pengungkapan risiko keamanan cyber. Yang kedua, tingkat kemudahan membaca atau readability pengungkapan keamanan cyber. Yang ketiga, bahasa hukum litigious yang digunakan dalam pengungkapan risiko keamanan cyber. Selanjutnya, hasil dengan jumlah kata sebagai variabel dependen. Perusahaan dengan persentase aset tidak berwujud yang lebih tinggi cenderung mengungkapkan lebih sedikit informasi tentang risiko keamanan cyber. Selanjutnya, dengan hasil dengan readability sebagai variabel dependen dan jelaskan bahwa
penerapan keamanan cyber di industri seperti layanan konsumen, perangkat lunak, dan layanan dan perbankan lebih mudah dibaca. Selanjutnya, hasil litiges sebagai variabel dependen menunjukkan bahwa pengungkapan keamanan cyber di industri tersebut secara signifikan mengandung bahasa hukum yang lebih banyak daripada pengungkapan dari industri lain. Selanjutnya adalah latar belakang dan tinjauan pustaka. Di dalam penelitian ini, keamanan cyber itu merupakan sebuah proses kemampuan atau kapabilitas atau keadaan di mana sistem informasi dan komunikasi dan informasi yang terkandung di dalamnya itu dilindungi dari dan atau dipertahankan dari kerusakan, penggunaan atau modifikasi yang tidak sah atau eksploitasi. Nah, pastinya perusahaan dari semua ukuran tuh menghadapi risiko keamanan cyber setiap harinya. Hal ini dibuktikan dengan salah satu temuan dari beberapa sumber, yaitu laporan Landscape Ancaman Global terbaru Fortiner menunjukkan bahwa rata-rata ada 274 serangan cyber perusahaan tercatat pada kuartal keempat tahun 2017, yaitu meningkat sebanyak 82% dari kuartal sebelumnya. Nah, risiko keamanan cyber itu pasti erat kaitannya dengan pelanggaran keamanan cyber seperti saat pelanggaran cyber Equifax pada Juli tahun 2017 yang menyebabkan kerugian finansial yang dialami oleh perusahaan. Nah, di dalam penelitian ini latar belakangnya dalam mengungkapkan risiko keamanan cyber itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama pengungkapan. Nah, pengungkapan risiko keamanan cyber yang dihadapi oleh perusahaan publik dan bagaimana risiko ini dikelola menjadi semakin penting bagi investor, pemerintah, konsumen, vendor, dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, pengungkapan ini didasarkan pada 2 panduan, yaitu panduan SSC tahun 2017 dan tahun 2018. Namun saat ini panduan 2018 lebih digunakan karena sifatnya lebih kompleks dan juga lebih terperinci. Keduanya pun juga sama-sama mengungkapkan syarat-syarat bagaimana perusahaan publik itu harus mengungkapkan risiko keamanan cyber. Salah satunya terjadinya insiden cyber, kemungkinan insiden cyber, tindakan preventif untuk mengurangi risiko keamanan cyber, dan juga lainnya. Dan yang kedua adalah lokasi pengungkapan. Nah, dalam menguji kegunaan faktor risiko terkait keamanan cyber dengan menyelidiki hubungan antara pengungkapan risiko keamanan cyber dalam pengarsipan item 1A 10K dan kemudian melaporkan insiden keamanan cyber baik sebelum dan sesudah panduan SSC 2011. Nah, ternyata mereka menemukan bahwa hubungannya menjadi tidak signifikan. Namun juga ada fakta baru bahwasanya pendaftar SSC mampu mengungkap lebih banyak informasi keamanan informasi dalam laporan 10K mereka daripada dengan periode prasoks. Namun studi ini tidak dibahas secara detail. Dan yang ketiga ada linguistik pengungkapan. Nah, hal ini berkaitan dengan bahasa dan keterbacaan itu merupakan kunci komunikasi yang efektif. Dan di dalam fitur linguistik ini dapat mempengaruhi persepsi pembaca tentang nilai yang disampaikan melalui pengungkapan. Nah, kemudian di dalam artikel ini penelitian ini tuh berfokus pada pengungkapan risiko keamanan cyber dalam laporan 10K, di mana pengungkapan ini tuh sifatnya non keuangan dan risiko berdampak luas pada operasi bisnis serta kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan semua data serta informasi dalam suatu organisasi. Sehingga penelitian ini juga berfokus pada 6 komponen, yaitu risiko terkait dengan gangguan layanan operasi, risiko terkait dengan hilang data, risiko terkait dengan biaya pertanggungan asuransi keamanan cyber yang tidak memadai, risiko terkait potensi regulasi baru, serta pengungkapan insiden cyber dan prosedur keamanan cyber. Nah, dari hal tersebut maka ada 3 pertanyaan dalam penelitian ini. Yang pertama itu apa isi pengungkapan risiko keamanan cyber dalam pengajuan 10K? Yang kedua, apa saja lokasi pengungkapan risiko keamanan cyber dalam pengajuan 10K? Dan yang terakhir, faktor-faktor apa yang mendorong perubahan pengungkapan risiko keamanan cyber dalam pengajuan 10K? Nah, dalam menjawab 3 pertanyaan tersebut ada 2 variabel yang digunakan di dalam penelitian ini berdasarkan artikel tersebut. Yang pertama ada variabel independen, di mana variabel dependen ini itu jumlah kata-kata yang sah itu dibagi dengan jumlah total kata dalam pengungkapan keamanan cyber, di mana keterbacaan dan jumlah kata yang sah ada 2 elemen penting dari fitur linguistik yang mencerminkan kejelasan dan
pemahaman teks. Kemudian yang kedua ada variabel independen, di mana peneliti menggunakan 6 variabel independen spesifik perusahaan, 24 terkait industri dan lingkungan, dan 24 terkait regulasi. Namun karena sifat peneliti ini tuh sudah dieksplorasi, maka pilihan variabelnya itu hanya berfokus pada model yang relatif mencakup variabel yang diketahui dalam literatur dengan tingkat pengungkapan perusahaan. Metode yang pertama, seleksi sampel. Peneliti menggunakan metode stratified random sampling. Hasilnya, peneliti mendapatkan 7 sektor industri berdasarkan standar klasifikasi industri global atau GICS, yaitu energi 6,9%, material 6%, industri 10,8%, pilihan konsumen 11,5%, perawatan kesehatan 11%, keuangan 30,4%, dan informasi teknologi 14,4%. Kedua, alat dan metode penelitian. Bagian pertama dari studi ini adalah menyelidiki tren dan pola konten pengungkapan cybersecurity, lokasi, dan karakteristik linguistik. Selanjutnya, mengekstrak pengungkapan cybersecurity secara manual dan mengunggahnya ke aplikasi atlas.ti atau atlasti.com. Terakhir, menggunakan bahasa pemrograman Python untuk menganalisis fitur linguistik, termasuk keterbacaan dan penggunaan bahasa yang sah. Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas analisis, peneliti mengikuti langkah-langkah yang disarankan oleh John dan Harris, yaitu mengidentifikasi dan membangun pertanyaan penelitian, mengidentifikasi sumber dokumen, menentukan sampling dan analisis unit, mengidentifikasi kerangka pengkodean, melakukan contoh dan merevisi, merancang skema pengkodean, mengumpulkan dan menganalisis data, dan mengakses validitas dan reliabilitas. Yang ketiga, faktor-faktor yang terkait dengan pengungkapan. Peneliti mengidentifikasi beberapa variabel yang berpotensi mendorong praktik pengungkapan cybersecurity, termasuk Panduan Industri 2011, Indeks Resiko Cybersecurity, kinerja perusahaan, insiden pelanggaran cybersecurity, ukuran perusahaan, dan persentase aset tidak berwujud. Terdapat 3 model empiris untuk memeriksa kemungkinan untuk mendorong pengungkapan keamanan cyber atau cybersecurity. Berikut adalah ketiga modelnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait hasil dari penelitian ini. Pada hasil penelitian ini disajikan dalam 2 bagian, di mana pada bagian 1 lebih berfokus pada konten, lokasi, dan linguistik pengungkapan risiko keamanan cyber dalam laporan perusahaan publik, sedangkan pada bagian kedua lebih merinci pada analisis tentang pendorong pengungkapan keamanan cyber. Pada hasil yang terdapat di PPT ini, untuk tabel yang pertama ini, pada panel A, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar data dalam pengungkapan risiko keamanan cyber perusahaan terkait dengan gangguan layanan atau operasi oleh serangan cyber sebesar 40,92%, dan untuk risiko kehilangan data rahasia sebesar 44,20%. Sedangkan pada panel B dari tabel 4, melaporkan lokasi pengungkapan risiko keamanan cyber dalam pengajuan 10K, yaitu sebagian besar pengungkapan risiko keamanan cyber terletak di butir 1A atau faktor risiko dari pengajuan 10K sebesar 84,70%. Beberapa perusahaan juga mengungkapkan risiko keamanan cyber dalam pernyataan berwawasan ke depan sebesar 8,81%, dan sejumlah kecil perusahaan sebesar 3,55% mengungkapkan risiko ini dalam butir 7. Sejumlah kecil perusahaan juga mengungkapkan risiko ini dalam item 1 atau bisnis sebesar 2,33%, dan item 8 atau laporan keuangan dan data tambahan sebesar 0,61%.
Pada penelitian ini, hasil yang dipaparkan menggunakan analisis koefisien C dari Atasti untuk mengeksplorasi hubungan antara konten pengungkapan dan lokasi pengungkapan. Koefisien C menunjukkan sejauh mana dua item dalam kumpulan data hidup berdampingan. Pada tabel 5 yang terdapat di PPT ini menyajikan koefisien C antara konten pengungkapan dan lokasi pengungkapan. Koefisien C bervariasi antara 0 atau kode tidak terjadi bersamaan dan 1. Pada tabel 5, butir 1A atau faktor resiko memiliki C koefisien tertinggi dengan semua konten pengungkapan kecuali risiko regulasi dan insiden cyber. Sebaliknya, risiko regulasi paling sering diungkapkan di butir 1 atau bisnis dan insiden keamanan cyber paling sering diungkapkan di butir 7 laporan dengan koefisien C sebesar 0,11. Selanjutnya itu ada kesimpulan dalam penelitian ini. Yang pertama diawali analisis konten longitudinal dan analisis risiko berganda. Setelahnya dengan total pengungkapan itu dari 112 perusahaan, di mana analisis longitudinal untuk eksplorasi konten pengungkapan risiko keamanan cyber, lokasi, dan karakteristik linguistik. Dan yang kedua, pedoman 2011 sebagai peran penting keputusan pengungkapan keamanan cyber perusahaan selama masa studi yang meningkatkan signifikan untuk semua jenis keamanan cyber. Yang ketiga, sering berjalannya waktu itu keamanan cyber sulit dibaca karena kemungkinan jadi lebih kompleks dengan analisis regresi berganda. Dan yang keempat, terjadi peningkatan signifikan penggunaan bahasa hukum di laporan 10K seperti risiko asuransi dan insiden cyber dengan rata-rata 0,20%. Lebih parah risiko litigasinya saat cakupan asuransi cyber yang tidak memadai dan ketika mereka mengalami insiden pelanggaran keamanan cyber. Dan rata-rata perusahaan yang lebih kecil itu berhati-hati dalam pengungkapan informasi keamanan cyber agar dapat mencegah tingginya biaya litigasi yang ditimbulkan. Dan yang kelima adalah dari pedoman 2018, arahannya itu lebih rinci untuk pengungkapan di setiap lokasi yang membuat perusahaan menjadi menyetorkan informasi lebih berguna kepada investor. Dan yang terakhir, batasan penelitian itu ada sehingga dampaknya dapat diatasi dengan pengambilan sampel acak berlapis untuk bisa lebih general. Sekian presentasi dari grup 6. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.